Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memaparkan materi tentang protein yang beranggotakan saya Zul Arsyo Syaputro. Saya Kansa Mutia. Saya Ahmad Gatar Samudra Putra. Saya Aisyah Nadia. Oke. Oke, pengertiannya. Kata protein berasal dari protos atau proteos, yang artinya pertama dan utama. Protein merupakan komponen penting dari sel manusia dan hewan. Pada manusia, protein terdapat dalam kuku, rambut, kulit, pembuluh darah, saraf, sel darah, otot, hormon, dan enzim. Protein juga terdapat dalam bulu ayam, biji-bijian, dan jaring laba-laba. Lakukan kegiatan berikut untuk memahami lebih jauh tentang protein. Pertama ada asam amino. Asam amino merupakan monomer penyusun protein yang mempunyai gugus fungsi min-Ne dan min-COOH. Asam amino digambarkan dengan rumus Fischer sebagai berikut. Asam-asam amino yang terdapat dalam protein umumnya mempunyai konfigurasi L. Asam amino yang mempunyai konfigurasi D dapat diperoleh dari mikroorganisme seperti D, asam glutamat dari Bacillus anthracis, atau melalui hidrolisis antibiotik gramicidin. Berikut tata nama dan struktur asam amino. Ada nama trivialnya, nama IUPAC, dan strukturnya. Dari alanin, valin, leusin, isoleusin, dan fenilalanin. Sifat-sifat asam amino. Yang pertama ada asam amino larut dalam air dan tidak larut dalam pelarut organik nonpolar seperti ether, aseton, dan kloroform. Yang kedua, gugus min dan H. Dalam struktur asam amino mengakibatkan sifat basa seperti amina dan COH mengakibatkan sifat asam seperti asam alkanoat. Oleh karena itu, asam amino bersifat amfoter. Yang ketiga, asam amino dalam larutan dapat membentuk ion yang bermuatan positif dan negatif, Zwitter ion atau ion amfoter. Yang keempat, gugus karboksilat dari asam amino dapat bereaksi dengan alkohol dalam suasana asam membentuk ester. Yang kelima, asam amino bersifat ketika optis aktif karena mempunyai atom C chiral kecuali tautan glisin karena R adalah atom H. Yang terakhir, asam amino dapat bereaksi dengan asam nitrit menghasilkan gas N2. On cam nggak? Prince on cam nggak? On cam. Nih gue harus on cam. Iya, namanya. Oke. Oke. Sebentar. Sumpah, benar. Kok hilang nih gue? Benar. Hilang, sebentar. Bentar ya, friends. Semuanya. Maaf. Oke. Lalu ada polipeptida. Asam amino bergabung membentuk polipeptida melalui ikatan peptida. Polipeptida dikenal sebagai protein Fessenden 2010. Struktur protein seperti gambar di bawah ini. Next slide. Lalu ada tata nama. Protein polipeptida diberi nama sesuai urutan asam amino penyusunnya. Penamaan tersebut dapat dilakukan menggunakan nama IUPAC maupun nama trivial. Namun, penggunaan nama IUPAC dianggap kurang efektif karena namanya terlalu panjang. Biasanya penamaan polipeptida menggunakan nama trivial. Ya, next.
Oke, lalu ada sifat ionisasi. Seperti asam amino, protein yang larut dalam air akan membentuk zwitter ion. Denaturisasi, protein dapat mengalami kerusakan struktur yang disebut dengan denaturasi protein. Denaturasi protein. Faktor-faktor yang menyebabkan denaturasi antara lain ada suhu tinggi atau pemanasan, keasaman atau perubahan pH yang sangat ekstrim, lalu adanya pelarut organik dan zat kimia tertentu seperti alkohol, deterjen, dan urea. Lalu ada gerakan mekanik atau guncangan, adanya ion logam berat. Nah, contoh peristiwa denaturasi protein terjadi pada proses pemanasan putih telur. Viskositas. Viskositas merupakan tahanan yang timbul oleh adanya gesekan antara molekul-molekul di dalam zat cair yang mengalir. Air yang mengandung protein mempunyai viskositas atau kekentalan yang lebih besar daripada air murni. Viskositas protein tergantung pada jenis protein, bentuk molekul, konsentrasi, dan suhu larutan. Protein dengan rantai molekul panjang mempunyai viskositas lebih besar daripada protein berbentuk siklis. Lalu sifat kristalisasi, beberapa protein ditemukan dalam bentuk kristal, diantaranya enzim pepsin, tripsin, katalase, dan urease. Albumin pada serum atau telur sukar dikristalkan. Kristalisasi protein dilakukan dengan cara penambahan garam amonium, sulfat, atau natrium. Klorida pada larutan protein dengan mengatur pHi pada titik isoelektriknya. Kristalisasi juga dapat dilakukan dengan penambahan seton atau alkohol dalam jumlah tertentu. Lalu ada sistem koloid. Protein merupakan molekul besar sehingga dapat membentuk koloid apabila dilarutkan dalam air. Larutan protein tidak dapat menembus membran atau kertas perkamen. Akan tetapi, ukuran molekul protein tidak cukup besar sehingga tidak dapat mengendap secara alami. Selanjutnya ada penggolongan protein. Berdasarkan bentuk atau konfirmasinya, protein dibedakan menjadi protein globular dan protein fibrous. Protein globular adalah protein yang bentuknya menggulung. Protein jenis ini dapat larut dalam air. Contoh albumin, globumin, histon, protamin, dan myoglobin. Yang B ada protein fibrous, adalah protein yang bentuknya memanjang dan berupa serat atau serabut. Protein jenis ini tidak dapat larut dalam air, contohnya kolagen dan keratin. Next slide. Berdasarkan fungsi dibagi menjadi 7. Terdapat 7, maaf. Yang pertama ada enzim berfungsi sebagai biokatalis, misalnya tripsin. Terus yang kedua ada protein transport berfungsi mengangkut oksigen ke sel-sel seluruh tubuh, misalnya hemoglobin. Yang ketiga ada protein cadangan berfungsi sebagai cadangan makanan, misalnya ovalbumin. Yang keempat ada protein kontraktil berfungsi menggerakkan otot, misalnya aktin. Yang kelima ada protein struktural berfungsi melindungi jaringan di bawahnya, misalnya keratin. Yang keenam ada protein pelindung berfungsi sebagai pelindung terhadap mikroorganisme patogen, misalnya antibodi dan trombin. Dan terakhir ada hormon berfungsi mengatur reaksi dalam tubuh, misalnya insulin. Lalu berdasarkan hidrolisis, protein majemuk. Hasil hidrolisis berupa asam amino dan zat-zat lain seperti lemak dan karbohidrat. Contoh, lipoprotein menjadi asam amino plus lipid. Glikoprotein menjadi asam amino plus karbohidrat. Krom protein menjadi asam amino plus zat warna. Protein tunggal. Hasil hidrolisisnya berupa asam amino saja. Contoh, provitamin terdapat dalam ikan dan larut dalam air. Yang kedua ada prolamin, terdapat dalam biji-bijian seperti zein dalam jagung dan gliadin dalam gandum. Tidak larut dalam air, tetapi larut dalam alkohol 60%. Albumin yang terdapat dalam susu disebut laktalbumin, dan dalam telur disebut ovalbumin. Terakhir dalam biji arak disebut
Oxalbumin. Oxalbumin dikenal sebagai racun. Berdasarkan gugus alkil pada rantai protein serabut, terdapat macam-macam protein, misalnya beta keratin atau protein pada tanduk rambut kulit. Yang B keratin, serat yang dihasilkan kepompong ulat sutra, jaring laba-laba, paru burung atau unggas dan kuku. Dan kolagen pada kulit, urat, tulang, jaringan penghubung. Berdasarkan sumber asalnya, dibagi menjadi dua, yaitu ada protein nabati dan protein hewani. Protein nabati merupakan protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Protein jenis ini banyak terdapat dalam biji-bijian dan kacang-kacangan. Protein hewani merupakan protein yang berasal dari hewan. Protein jenis ini banyak terdapat dalam daging, susu, dan ikan. Selanjutnya, reaksi Biuret menggunakan larutan CuSO4 dan NaOH. Reaksi ini digunakan untuk menguji adanya ikatan peptida dalam protein. Reaksi Biuret positif terdapat 2 buah ikatan peptida atau lebih, tetapi negatif untuk asam amino bebas. Reaksi Biuret juga positif terhadap senyawa yang mengandung gugus seperti berikut. Uji Biuret positif ditandai dengan terbentuknya senyawa kompleks yang berwarna ungu. Warna ini terbentuk akibat dari reaksi antara ion Cu2+ dari pereaksi Biuret dalam suasana basah dengan ikatan peptida. Persamaan reaksi Biuret sebagai berikut. Terima kasih Indonesia Raya. Sekian presentasi dari kelompok protein. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Aduh, nge-glitch. Jangan gue. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.